Cerita dimulai ketika gadis cantik bernama Hope membalas pesan singkat melalui handphone miliknya. Sebelum akhirnya hari itu dengan adik perempuannya, bersama dengan kedua orang tuanya ia pergi ke gereja. Di tengah waktu yang berlangsung, nenek Hope yang kebetulan terlambat karena tempat tinggalnya berbeda, berusaha untuk mengikuti peribadatan kala itu. Pendeta menyampaikan bagaimana sebagai manusia, apapun yang terjadi harus selalu berusaha untuk menjadi orang yang bisa memaafkan atas segala hal. Sesuai ayat Bible, bagaimana Tuhan akan mengampuni orang-orang yang memberi pengampunan untuk orang lain. Namun sikap Hope yang hanya berfokus pada handphone miliknya membuat ayahnya menegurnya. Sikap yang belum dewasa jelas membuat Hope merasa kesal akan apa yang coba ayahnya lakukan sebagai orang tua. Setelahnya, Hope yang masih labil mencoba memanfaatkan kedekatannya dengan nenek Hope. Ia meminta bantuannya agar dirinya bisa menginap malam ini di tempat tinggal nenek Hope. Meski ayah Hope sempat melarangnya, namun berkat bantuan nenek, ia akhirnya diberi izin untuk bermalam bersama neneknya malam ini. Waktu yang mereka habiskan malam ini terasa berlalu begitu cepat. Rasa lelah membuat nenek tertidur dengan Hope yang tetap terjaga. Hope yang ternyata telah berhubungan lama dengan seseorang memanfaatkan keadaan ini untuk pergi dengan Trevor setelah lama berkomunikasi secara online. Pertemuan pertamanya menciptakan suasana canggung, namun tertutupi dengan kebahagiaan akan waktu yang mereka habiskan bersama. Di kesempatan ini, Trevor juga memberi Hope sebuah kalung, kejutan yang ia berikan untuk Hope. Namun sebelum sempat memasangkannya, teman Trevor tiba-tiba menghampirinya. Hope yang mengerti memberi ruang untuk mereka berbicara, lalu pergi dengan berusaha memakai kalungnya sendiri. Meski kalungnya sempat terjatuh, ketika penjaga tidak sengaja menabraknya, akhirnya ia berhasil memakai kalung pemberian Trevor untuknya. Hope yang telah kembali bersama Trevor diberi minuman yang telah Trevor beli untuknya. Meski hal itu membuatnya sedikit merasa pusing, Hope tidak mencurigainya dan melanjutkan waktu malam ini bersama. Di tengah perjalanan pulang, Hope yang merasa tidak enak badan meminta Trevor untuk memberinya air minum. Trevor yang tidak mempunyai persediaan air akhirnya memilih menepi untuk membelikannya minuman. Namun kini perasaan Hope mulai berubah. Ia merasa ada sesuatu setelah Trevor meninggalkannya begitu saja di dalam mobil. Dan benar, hal buruk menimpanya. Bagaimana Hope kini dibawa pergi oleh mobil yang telah mengikutinya sejak tadi. Nenek yang menyadari jika Hope tidak lagi bersamanya mulai memberitahu ayah Hope akan keadaan ini. Kenyataan yang tidak pernah terduga sebelumnya jelas membuat semua orang khawatir, bahkan meminta bantuan pihak kepolisian untuk mencarinya. Di sisi lain, kini Hope yang tersadar dari pingsannya harus menerima apa yang terjadi padanya. Bagaimana ia menjadi korban penculikan paksa yang didalangi oleh uskup. Dengan semua manipulasinya, ia secara halus memaksa Hope mengikuti perintahnya. Ancaman keselamatan mengenai keluarganya menjadi alasan Hope terpaksa mengikuti semua kemauan uskup. Perempuan bernama Queen yang telah lama menjadi bawahan uskup bahkan turut andil menyakitinya, memaksanya mengonsumsi obat terlarang. Ternyata kini Hope dijadikan perjualbelian manusia yang disewa untuk memuaskan manusia-manusia brengsek demi keuntungan uskup. Detektif Romero yang membantu menyelidikkan kasus ini mencoba menggali lebih dalam akan keadaan sebelum Hope menghilang. Handphone yang sengaja ditinggal oleh Hope menjadi satu-satunya petunjuk saat ini bagaimana Hope sempat berkomunikasi dengan seseorang yang tidak lain adalah Trevor, yang ia samarkan namanya menjadi Hailey. Meski bukti saat ini belum cukup untuk mengetahui yang sebenarnya, namun detektif akan terus berusaha menyelesaikan kasus ini. Hope yang terbangun setelah mengalami mimpi buruk mencoba meminta uskup agar dirinya bisa menghubungi orang tuanya. Namun jelas apa yang ia minta tidak diperbolehkan oleh uskup. Bahkan kini uskup terlihat mulai marah dan menekankan pada Hope untuk melupakan semua tentang kehidupannya yang lalu. Kini Hope hanyalah harus patuh mengikuti kemauannya. Poster tentang hilangnya Hope mulai disebarluaskan.
Penjaga yang sebelumnya pernah bertabrakan dengan Hope turut memberi informasi tambahan keberadaan Hope sebelum menghilang. Detektif yang mulai menemukan bukti tambahan dari CCTV tempat di mana Hope bersama Trevor saat itu menjadikannya kini mulai yakin jika seseorang yang bersama Hope kala itu terlibat akan hilangnya Hope. Hari demi hari harus Hope lalui di bawah kendali Uskup. Melihat Hope yang mulai patuh, Uskup memberinya hadiah makanan. Namun, mual yang Hope rasakan membuat dirinya muntah. Uskup yang kesal akhirnya memilih menepi dan meminta Queen membersihkan muntahannya. Hope yang melihat celah untuk kabur berusaha melarikan diri ke dalam hutan. Namun sayang pelariannya gagal. Bahkan kini Hope diperlakukan lebih kejam. Hope yang tidak bisa melawan pada akhirnya hanya bisa meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi. 1 tahun kini telah berlalu. Pendeta bersama dengan para jemaat terus memanjatkan doa untuk keselamatan Hope. Di sisi lain, Hope kini diperkenalkan dengan teman baru bernama Kyle yang akan juga tinggal bersama mereka, tepatnya bersebelahan dengan kamar Hope saat ini. Penculikan yang didalangi Uskup ternyata tidak berhenti sampai sini, di mana kini bahkan anak yang masih sangat kecil harus menjadi korban berikutnya. Dengan dibawa oleh Trevor dibantu oleh Matt. Namun Matt yang kini mulai menggunakan hati nuraninya memilih untuk memberitahukan semua keterlibatannya kepada detektif Romero. Alasannya ia mulai tidak nyaman ketika melihat gadis kecil itu bahkan harus menjadi korban. Matt yang hanya terlibat akan proses penculikan tidak bisa memberi keterangan lebih mengenai keberadaan para perempuan yang menjadi korban. Namun ada satu hal yang mungkin akan cukup membantu pengungkapan kasus ini mengenai tempat tinggal Trevor yang ia ketahui. Hope yang kini tengah bersama dengan Kyle mulai saling berbicara. Bagaimana Hope akhirnya tahu alasan Kyle berada di tempat ini. Semua itu terjadi setelah mantan pacar Kyle pergi meninggalkannya. Setelah puas akan keinginannya, Queen yang mengenal mantan Kyle akhirnya mencoba membantunya dengan memberi pekerjaan untuknya, tanpa Kyle tahu jika tempat ini adalah mimpi buruk untuk semua orang. Hope yang terbangun setelah bermimpi tentang adiknya memilih untuk mencoba menemui gadis kecil yang kini berada di kamar bawah. Menyadari usianya masih begitu muda, dengan rasa yang begitu sakit, ia memilih berpaling, lalu pergi setelah gadis itu menangis, memanggil nama ibunya. Di tengah situasi yang belum membaik, kini keluarga Hope bahkan harus mengalami kesedihan kembali setelah nenek pergi untuk selamanya. Namun kesedihan ini juga memberi secerca harapan untuk orang tua Hope setelah Trevor berhasil ditangkap oleh detektif Romero. Uskup yang mengetahui keadaannya mulai terancam, malam itu membawa Hope, Kyle, dan juga gadis kecil pergi bersamanya. Ternyata mereka dibawa untuk diperjualbelikan dengan komplotannya, di mana Queen dipercaya untuk bersama Kyle, sedang Hope tetap bersama Uskup. Ketika Hope makan di luar bersama dengan Uskup, Hope tidak sengaja mendapati beberapa polisi yang juga makan di sana. Hope akhirnya memanfaatkan hal itu untuk memberi isyarat dengan melihat ke arahnya. Ketika Uskup pergi sementara ke belakang, Uskup yang menyadari keberadaan polisi di sana, setelahnya di perjalanan Uskup meluapkan amarahnya, menganggap Hope telah mengkhianatinya. Beruntung Hope berhasil meyakinkannya dan membuat keadaan tenang sementara waktu. Uskup yang kini harus berpindah ke tempat yang lain mengajak Hope mengambil barang kebutuhannya, sebelum akhirnya luka yang Hope alami terpaksa membuat Uskup mengizinkannya untuk membersihkan lukanya. Sampai akhirnya keadaan ini mengingatkan kembali ke momen ketika ia memakai kalung yang Trevor beri. Kini setelah yakin akan tekadnya, Hope mencoba memberanikan diri, memberitahu semuanya kepada seorang ibu yang sempat menanyakan keadaannya. Dari sinilah pihak kepolisian bergerak cepat untuk mengepung Uskup lalu menangkapnya. Gotta know if you're gonna leave me.
Orang tua Hope yang mendengar kabar baik ini mulai merasa lega akan Hope yang akhirnya ditemukan. Kini uskup akhirnya menerima balasan akan apa yang telah ia lakukan. Kepolisian pada akhirnya juga berhasil menemukan persembunyian Queen dan menyelamatkan Kyle. Namun apa yang terjadi pada gadis kecil masih belum terungkap. Sedang Hope menjalani perawatan untuk memulihkan keadaannya. Memahami jika Hope perlu untuk dirawat inap, dokter menyarankan hal terbaik untuk kesembuhan Hope. Namun ayah Hope yang benar-benar takut kehilangan anak perempuannya kembali memilih untuk merawatnya di rumah. Memahami keadaan saat ini, dokter meninggalkan kartu yang mungkin nantinya bisa dihubungi oleh ibu Hope jika mungkin nantinya mereka berubah pikiran. Kembalinya Hope di rumah menjadi titik balik tersendiri untuk ayah Hope. Bagaimana kini ia merasa jika Hope begitu berharga untuknya. Namun trauma yang Hope alami membuatnya masih merasa takut bahkan ketika ayahnya sendiri memegangnya. Semua hal yang Hope alami membuatnya bahkan mulai meragukan akan keberadaan Tuhan. Namun ibu Hope yang memahami perasaannya tetap menemaninya dengan penuh kasih sayang yang tulus. Berharap suatu hari nanti Hope menemukan makna keberadaan Tuhan yang sebenarnya. Bayang-bayang gadis kecil yang masih menghantui pikiran Hope membuatnya sulit untuk berdamai dengan keadaannya saat ini. Ayah Hope yang sadar jika kesembuhan anaknya lebih utama, pada akhirnya membicarakan tempat konseling pada Hope. Hope yang juga ingin sembuh akhirnya memberanikan diri sementara waktu hidup jauh dari orang tuanya. Semua itu demi kesembuhan trauma Hope, percaya semuanya akan menjadi lebih baik. Kedatangan Hope disambut dengan baik oleh Valerie. Bahkan kesan pertama yang Hope dapat membuatnya semakin percaya akan dirinya bisa memulai penyembuhannya di sini. Ketika ia berkeliling untuk melihat kuda, Hope bahkan mendapati jika Kyle juga berada di sini. Meski belum sempat menyapanya, namun setelah menghabiskan waktu untuk memberi makan kuda, Hope mencoba mendekati Kyle, bahkan pergi bersama untuk sekedar menikmati keadaan yang dirasa mulai baik di tempat baru mereka saat ini. Kegiatan positif yang mereka lakukan sebagai bentuk langkah penyembuhan trauma mulai menunjukkan dampak yang baik sampai akhirnya Hope yang mendapati ayat-ayat Bible yang tertulis di kamar doa mencoba menanyakan salah satu ayat yang ia rasa masih tidak bisa ia pahami dengan baik. Ketika Tuhan berkata jika Tuhan akan mengampuni seseorang yang juga mengampuni orang lain. Menurutnya apa yang telah ia alami tidak mungkin bisa untuk ia maafkan. Bagaimana mereka telah merenggut semua kehidupan normalnya. Valerie yang memahami pertanyaan itu mencoba menjawabnya dengan tenang, meyakinkan Hope jika Valerie juga pernah berada di posisinya. Oleh karenanya, ia memulai meminta Hope untuk menggambarkan kekejaman mereka dengan kata yang lain, yang bisa menjadikan semangat untuk Hope dan membantunya menghargai dirinya melebihi apapun. Pada akhirnya, ia memilih kata Hope yang berarti harapan. Percaya semua hal bisa berakhir dengan baik. Apa yang dilaluinya besok akan lebih baik dari hari ini. Bahkan jika hanya terkadang sekalipun, harapan itu terasa sudah lebih dari cukup untuk meyakinkannya terus berjalan menjalani hidup yang terus berlanjut. Meski bayang-bayang trauma masih terus menghantuinya, ia selalu mencoba untuk bangkit, berjuang bersama untuk kembali pulih dari trauma yang meski sangat sulit untuk benar-benar dilupakan. Dalam prosesnya, terkadang setiap orang harus memilih jalannya sendiri. Namun Kyle yang merasa dirinya tidak bisa untuk bertahan lebih lama, pada akhirnya memilih untuk pergi, meninggalkan tempat ini. Ia memilih menjalani hidup dengan orang yang mungkin ia percaya bisa membuatnya pulih entah bagaimana caranya. Apa yang terjadi membuat Hope kini hampir kembali jatuh, tidak mampu untuk terus bangkit. Namun perkataan Valerie menyadarkannya, membuatnya mulai mengerti makna pengampunan yang Tuhan katakan. Bagaimana jika seseorang mampu untuk memaafkan dan berdamai dengan semua keadaan yang terjadi, itu akan membuat hati lebih lega, mengikhlaskan semua yang tersimpan dalam hati. Jelas akan membuat seseorang itu benar-benar bebas dari semua rasa lelah yang menghantui selama ini. Hope yang mulai mengerti arti pengampunan yang sebenarnya akhirnya kembali percaya kepada Tuhan. Dan dari sinilah kesembuhan itu benar-benar terjadi. Film ini berakhir dengan Hope yang telah sembuh sepenuhnya, bahkan mengerti bagaimana Tuhan akan terus bersamanya, meski dengan cara yang mungkin tidak Hope sadari sekalipun. Stomach turning like a